Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya senantiasa ada dalam hati kita masing-masing, dan kita dipenuhi dengan pengharapan di hari-hari ini. Nah, pada refleksi kali ini saya akan dibantu dengan satu alat atau media, yaitu sebuah penghapus. Penghapus sebagai sebuah barang yang sangat jamak ditemukan dalam kehidupan kita punya logika yang sangat-sangat sederhana. Bahwa apa yang salah, mungkin tulisan, mungkin gambar, mungkin coretan apapun itu bisa dengan mudah satu sapuan saja kemudian maka kesalahannya menjadi hilang. Tidak berbekas dan tidak bernoda lagi. Papan yang putih kembali putih, atau mungkin kalau zaman dulu masih pakai kapur, papan yang hitam kembali. Ya ada dikit-dikit lah putih sana sini kalau kapur gitu ya, dan sebagainya. Namun logika yang sederhana ini kemudian menjadi sangat bermasalah kalau kita tempatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nggak punya yang namanya penghapus kehidupan. Kita nggak punya yang namanya penghapus masa lalu. Sehingga lebih baik penghapus ini kita singkirkan dari kehidupan kita. Semenjak tidak ada penghapus dalam kehidupan kita, maka apa yang pernah terjadi akan selalu berada di situ. Dan apa yang akan terjadi selalu menjadi sebuah potensi untuk kita bisa teropong dan kita raih, katakan demikian. Nah, oleh karena itu, maka penghapus kehidupan yang tak pernah ada itu juga jangan diharapkan. Karena apa yang selalu ada dan pernah ada, maka dia akan selalu berada di situ. Entah itu kesalahan, entah itu masa indah, entah itu sebuah masa-masa yang kosong, apapun itu menjadi suatu bagian cerita dari kehidupan saya, kehidupan kita juga. Nah, sebuah penghapus kehidupan yang tidak ada itu jangan diharapkan, namun juga jangan menjadi satu beban dalam kehidupan kita. Bagi kita yang pernah mengalami masa buruk, dan saya pikir semua orang pernah mengalami masa buruk, sering kali kita mengatakan, seandainya dulu nggak terjadi. Seandainya dulu tidak seperti itu. Seandainya dulu dan sebagainya. Seandainya, dan seandainya. Ketika kita mengalami hal yang buruk, tentu itu menjadi sebuah percakapan yang bisa kita lakukan secara monolog dalam hati dengan Tuhan begitu. Namun toh sebetulnya percakapan itu akan berhenti pada ya sudah, satu kejadian tak bisa kita hapuskan dari kehidupan kita. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menghapus yang lalu. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menatap masa depan. Bagian yang di sebelah sini, masa lalu sudah selesai. Namun yang menanti itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah selesai. Saya tertarik dengan Paulus dalam kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, itu hidup bersama Kristus gitu ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini menarik karena Paulus mencoba melupakan masa lalunya. Walaupun saya tidak yakin dia mencoba untuk menghapus masa lalunya. Dia mencoba berdamai dengan masa lalu dengan mengatakan bahwa aku mencoba untuk melupakan apa yang telah ada di belakangku. Namun toh sebetulnya kalau kita baca kemudian dalam tulisan Paulus, dia selalu mencoba memakai masa lalunya sebagai cerita agar meyakinkan yang lain. Masa lalunya sebagai bahan dasar baginya untuk bisa bercerita akan Kristus. Dan kemudian dikatakan apa? Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku mengarahkan diri akan apa yang ada di hadapanku. Nah, kata mengarahkan diri ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, terutama di saat-saat seperti ini. Mengarahkan diri ke arah depan, mengarahkan diri kepada yang di hadapanku itu menjadi satu mode kehidupan yang perlu kita pakai dalam hati dan pikiran kita. Kemarin saya mendengarkan satu
cuplikan video yang sangat menarik dari dosen saya. Dia katakan demikian, bahwa Tuhan punya gerak dari depan, dari masa depan menuju ke masa kini. Sehingga Allah kita bukan Allah yang seperti bayangan yang dari belakang, ini bahasa saya gitu ya, dari belakang yang mengikuti terus menerus, namun dia menjadi Allah yang berada di masa depan dan kemudian merengkuh masa kini. Dengan kata lain, ini satu kesimpulan saya, dengan kata lain, maka Allah kemudian membimbing manusia mencapai masa depan yang diharapkan oleh Allah. Wah, ini saya pikir, bagus sekali ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang berasal dari masa depan. Ini bukan Back to the Future gitu, ini sebuah film zaman dulu, bukan. Namun Allah kita adalah yang membentang dari masa lalu dan masa depan. Namun dia datang dari depan, dari masa depan, kemudian merengkuh manusia dan mengatakan dengan sederhana, "Hei manusia, aku punya potensi masa depan yang indah untukmu. Maukah engkau berjalan bersama dengan aku? Maukah engkau berdiri bersama dengan aku dan membuat kehidupan yang sekarang kau sedang tapaki itu menjadi sebuah kehidupan yang indah, yang sudah ku bayangkan, yang sudah Tuhan bayangkan, Tuhan atur dalam kehidupanmu." Ketika ini menjadi satu bagian dari bentuk spiritualitas kita, maka gerak Allah yang mundur dari depan ke belakang untuk merengkuh manusia seharusnya membuat kita mengatakan bahwa iya, maka apa yang ada di belakangku tidak mendefinisikan aku. Namun apa yang kulakukan untuk masa depanku, itulah yang membuat aku siapa aku. Itulah yang mendefinisikan siapa aku. Apa yang ada di hadapanku. Dan Paulus melengkapi dikatakan apa? Aku berlari-lari mengejar. Aku berlari-lari mengejar pada tujuan dan hadiah yang diberikan Tuhan kepadaku, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk itu pada hari ini refleksi kita adalah tidak ada penghapus kehidupan, namun yang ada adalah Allah yang sedang merengkuh kita di masa kini untuk membimbing kita pada masa depan yang sudah Dia bayangkan, dan kita yakin itu indah dalam saatnya, indah pada masanya. Selamat berefleksi. Kiranya di masa Covid ini kita terus menatap ke depan, berlari apa yang ada di hadapan kita, dan bukan sekedar menengok ke belakang. Silakan berdoa secara pribadi, nanti akan tutup dalam sebuah doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berefleksi akan kehidupan kami yang sudah terbentang begitu panjang, sesuai dengan umur kami masing-masing, dan ada begitu banyak peristiwa yang hinggap dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar apa yang ada di belakang tidak menghantui kami, namun justru apa yang ada di depan itulah yang menjadi satu identitas baru kami. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pengharapan, hidup sesuai dengan tuntunan-Mu yang telah melihat masa depan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian refleksi kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.